Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hujan gerimis menyapu kaca jendela rumah bergaya kolonial di pinggiran Jakarta itu, menciptakan irama monoton yang membuat suasana terasa makin sunyi. Di dalam kamar utama yang luas, Maya berbaring telungkup di atas ranjang jati. Udara di dalam ruangan itu terasa aneh. Perpaduan antara aroma minyak kayu putih, melati yang menyengat, dan sesuatu yang amis, yang entah dari mana asalnya. Sudah siap, Maya? Suara lembut itu memecah keheningan. Maya menoleh sedikit, mendapati suaminya, Bram, berdiri di ambang pintu. Pria itu selalu tampak sempurna. Kemeja putihnya yang disetrika rapi, senyumnya yang tenang, dan tatapan matanya yang teduh. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan kecil berisi secangkir teh hangat yang uapnya mengepul tipis. Tubuhku rasanya seperti memikul beban bertonton. Mas, keluh Maya pelan. Suaranya serak, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Leher dan pundakku kaku sekali sejak bangun tidur tadi. Bram mendekat, meletakkan teh itu di meja nakas di samping ranjang. Ia duduk di tepi tempat tidur dan mengelus rambut Maya dengan penuh kasih sayang. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran, sayang. Tapi tenang saja, ini hari Selasa. Neksumi sudah di depan. Dia akan membuatmu merasa lebih baik, seperti biasanya. Maya mengangguk lemah. Ritual hari Selasa. Sudah hampir 5 tahun rutinitas ini tidak pernah terlewatkan. Setiap kali tubuh Maya merasa remuk, yang anehnya selalu terjadi tepat di malam Senin, Bram akan dengan sigap menjadwalkan kunjungan Neksumi, tukang pijat langganan keluarga mereka sejak lama. Minum dulu tehnya, bujuk Bram. Tangannya meraih cangkir porselen itu dan menyodorkannya ke bibir Maya. Teh itu rasanya pahit, lebih pahit dari biasanya, dengan sedikit rasa getir di ujung lidah yang meninggalkan sensasi panas di kerongkongan. Maya meminumnya hingga tandas hanya karena ia ingin menyenangkan suaminya. Bagi Maya, Bram adalah sosok pahlawan. Sejak karir Maya sebagai arsitek meredup tanpa alasan yang jelas, sering sakit-sakitan, kehilangan fokus, dan selalu merasa gelisah jika keluar rumah, Bramlah yang dengan setia menanggung semua beban ekonomi dan merawatnya tanpa keluh kesah. Pintar, bisik Bram sambil mengecup kening Maya. Aku panggilkan Neksumi sekarang. Tak lama kemudian, langkah kaki yang menyeret terdengar mendekat. Neksumi masuk ke dalam kamar. Wanita tua itu mengenakan kain kebaya lusuh yang warnanya sudah pudar. Rambut putihnya disanggul asal-asalan, dan matanya yang keruh tampak selalu menatap ke bawah, seolah enggan menatap langit-langit kamar tersebut. Bram memberikan isyarat pada Neksumi, lalu beranjak keluar. Aku tunggu di ruang kerja ya, Maya. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Pintu tertutup rapat. Kini hanya ada Maya dan Neksumi di dalam ruangan yang mulai terasa pengap. Neksumi mulai menuangkan minyak urut ke telapak tangannya yang kasar. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Ia mulai memijat betis Maya, bergerak perlahan menuju paha, lalu ke punggung. Sentuhan Neksumi biasanya terasa hangat, namun sore itu, jemari wanita tua itu terasa sedingin es. Maya memejamkan mata, mencoba menikmati pijatan itu. Namun pikirannya melayang pada kehidupannya yang terasa seperti sangkar emas. Ia punya segalanya, rumah mewah, suami yang sangat mencintainya, dan kecantikan yang seolah tak luntur dimakan usia. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang menganga. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh benang-benang yang tidak terlihat. Ibu kurang tidur? Suara parau Neksumi memecah lamunan Maya. Entahlah, Nek. Tidurku selalu lelap, tapi saat bangun, aku merasa tidak pernah benar-benar istirahat. Jawab Maya jujur. Neksumi terdiam. Ia melanjutkan pijatannya ke arah pundak. Di luar, petir menyambar, menerangi kamar sesaat sebelum kegelapan kembali menyelimuti. Maya merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat saat jemari Neksumi mulai meraba area tengkuknya. Tiba-tiba, gerakan tangan Neksumi terhenti. Maya merasakan napas wanita tua itu memburu. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi mencekam. Maya ingin bertanya apa yang terjadi, namun tubuhnya tiba-tiba terasa lumpuh. Ia tidak bisa menggerakkan lehernya,
tidak bisa mengangkat tangannya. Efek teh dari Bram mulai bekerja, membuatnya merasa mengambang di antara sadar dan tidak. Neksumi mendekatkan wajahnya ke leher Maya. Maya bisa merasakan gemetar pada jemari tua itu saat menyentuh sebuah titik kecil di kulit lehernya, tepat di bawah garis rambut. Astagfirullah. Bisik Neksumi pelan, hampir tidak terdengar. Maya mencoba bersuara. Ada apa, Nek? Neksumi tidak langsung menjawab. Ia mengusap kulit leher Maya berkali-kali dengan ibu jarinya, seolah mencoba memastikan sesuatu yang mustahil dilihat dengan mata telanjang. Wajah wanita tua itu, yang biasanya tenang dan datar, kini berubah pucat pasi seolah ia baru saja melihat malaikat maut berdiri di sudut ruangan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Neksumi menarik napas panjang. Ia membungkuk rendah hingga bibirnya berada tepat di samping telinga Maya. Suaranya kini bukan lagi sekadar suara tukang pijat biasa. Itu adalah suara ketakutan yang murni. "Bu!" bisik Neksumi. Suaranya bergetar menahan tangis. "Siapa yang menanam jarum emas ini di kulit leher Anda? Ini bukan sembarang susuk. Ini pengikat nyawa." Dek! Jantung Maya seolah berhenti berdetak. Darahnya terasa berdesir dingin. Di balik pintu kamar yang tertutup, ia seolah bisa merasakan kehadiran Bram yang sedang berdiri diam di koridor, mendengarkan setiap suara dari dalam kamar. Maya ingin berteriak, tapi lidahnya mendadak keluh. Pikirannya melayang pada satu wajah, suaminya sendiri. Kata-kata Neksumi seperti sembilu yang menyayat keheningan kamar. Jarum emas pengikat nyawa. Kalimat itu bergema di kepala Maya, memantul di antara dinding-dinding kamar yang tiba-tiba terasa makin menyempit. Maya ingin bangkit, ingin berlari ke cermin dan memeriksa lehernya sendiri, namun tubuhnya terasa seperti disemen ke atas ranjang. Teh yang diberikan Bram tadi bukan sekadar penenang. Itu adalah jangkar yang menahan kesadarannya di dasar samudera yang gelap. "Nek, apa maksudmu?" bisik Maya dengan suara yang hampir menyerupai rintihan. "Aku tidak pernah memasang apapun. Aku tidak percaya hal-hal seperti itu." Neksumi tidak menjawab dengan kata-kata. Tangan tuanya yang kasar kembali meraba area di bawah tengkuk Maya, tepat di atas tulang selangka. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menekan sebuah titik kecil yang terasa seperti benjolan halus, tak lebih besar dari butiran pasir. Namun, saat ditekan, rasa nyeri yang tajam seperti sengatan listrik menjalar hingga ke ujung saraf di kepala Maya. "Ini bukan susu kecantikan biasa, Bu." Suara Neksumi kini terdengar lebih stabil, meski sisa-sisa ketakutan masih kental di sana. "Ini ditanam dengan ritual yang sangat tua. Jarum ini tidak bertujuan untuk membuat Anda cantik di mata orang lain, tapi untuk membuat Anda buta dan tuli terhadap kebenaran. Ini adalah pengikat jiwa agar sang pemilik tidak bisa pergi menjauh dari rumah ini. Siapapun yang menanamnya, dia ingin memiliki Anda seutuhnya, sampai nyawa Anda habis." Maya merasa mual. Pikirannya melayang pada Bram. Suaminya yang lembut, yang selalu menyiapkan vitamin, yang selalu mengatur jadwal makannya, dan yang selalu ada di setiap sudut kehidupannya. Apakah cinta yang selama ini ia puja hanyalah sebuah bentuk penjara yang disamarkan dengan kemewahan? Tiba-tiba, gagang pintu kamar bergerak. Klek! Neksumi segera menarik tangannya dan kembali melakukan gerakan memijat bahu dengan teratur, seolah-olah tidak ada percakapan ganjil yang baru saja terjadi. Wajahnya yang pucat disembunyikan dengan kepala yang menunduk dalam. Bram melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan kemeja putihnya. Kini ia memakai kaos hitam yang pas di tubuhnya, membuatnya tampak lebih tegap namun sekaligus lebih mengintimidasi dalam keremangan cahaya lampu kamar. Di tangannya ada botol minyak aromaterapi baru. "Bagaimana, Nek? Apakah kaku di leher istri saya sudah berkurang?" tanya Bram dengan nada suara yang begitu tenang, begitu datar, hingga Maya merasa merinding. Neksumi berdeham, mencoba mengatur suaranya agar tidak bergetar. "Sudah agak mendingan, Pak." Tapi urat-urat di leher Bu Maya memang sangat tegang. Sepertinya butuh waktu lama untuk benar-benar lemas. Bram berjalan mendekat, berdiri tepat di sisi ranjang, berseberangan dengan Neksumi. Ia menatap leher Maya yang terbuka.
Maya bisa merasakan tatapan suaminya itu, bukan tatapan cinta, melainkan tatapan seorang kolektor yang sedang memeriksa kondisi barang berharganya yang paling mahal. Oh, begitu ya? Bram mengulurkan tangannya, menyentuh titik yang tadi ditekan oleh Natsumi. Maya tersentak, refleks menjauhkan lehernya. Ada apa, sayang? Sakit? Tanya Bram. Alisnya bertaut sedikit, menunjukkan kekhawatiran yang tampak sangat tulus. Hanya kaget. Mas, tanganku masih lemas karena pijatan Natsumi. Dusta Maya. Jantungnya berdentum begitu keras hingga ia takut Bram bisa mendengarnya. Bram tersenyum kecil. Nek, lanjutkan saja. Saya ingin melihat teknikmu memijat bagian leher itu. Aku sering mencoba memijatnya sendiri tapi Maya selalu bilang tidak terasa apa-apa. Mungkin ada sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh tangan ahli seperti Anda. Benar kan? Pertanyaan itu terdengar seperti ancaman yang terselubung. Natsumi tampak membeku sejenak. Namun ia adalah wanita yang sudah makan asam garam kehidupan. Ia mengangguk pelan dan melanjutkan pijatannya. Meski Maya bisa merasakan telapak tangan wanita tua itu kini basah oleh keringat dingin. Selama 30 menit berikutnya, kamar itu diselimuti kesunyian yang mencekik. Bram tidak pergi. Ia duduk di kursi kayu di pojok kamar, memperhatikan setiap gerakan tangan Natsumi dalam diam. Maya memejamkan mata, berpura-pura tertidur, namun di balik kelopak matanya, ia sibuk menyusun kepingan-kepingan memori yang selama ini ia abaikan. Ia ingat bagaimana 10 tahun lalu, ia adalah seorang arsitek muda yang brilian dengan mimpi besar untuk membangun firma sendiri. Lalu ia bertemu Bram. Pernikahan mereka sangat indah, namun segera setelah itu, kesehatannya mulai merosot. Ia sering merasa pusing yang luar biasa setiap kali harus menghadiri rapat penting. Ia merasa sesak napas jika harus bepergian keluar kota tanpa Bram. Lambat laun, ia melepaskan karirnya, merasa bahwa dunia luar terlalu melelahkan dan hanya rumah ini, serta Bram, yang menjadi tempat amannya. Apakah semua itu karena jarum ini? Batin Maya. Apakah aku dijinakan seperti binatang liar? Sudah selesai, Pak. Suara Natsumi memecah lamunan Maya. Bram berdiri dan merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang jumlahnya jauh lebih banyak dari tarif biasa. Terima kasih, Nek. Sopir saya akan mengantar Anda pulang sampai ke depan pintu rumah. Natsumi membereskan minyak urutnya dengan tergesa-gesa. Saat ia membungkuk untuk berpamitan pada Maya, ia sempat membisikkan satu kata yang sangat cepat, nyaris menyatu dengan gesekan kain sprei. Cermin. Setelah Natsumi keluar dan suara mobil yang membawa wanita itu menjauh terdengar, Bram kembali ke sisi Maya. Ia mengelus pipi istrinya dengan punggung jari. Tidurlah, sayang. Besok pagi kamu akan merasa seperti wanita baru. Bram mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang temaram, lalu keluar dari kamar. Maya menunggu selama 10 menit, memastikan langkah kaki Bram benar-benar sudah masuk ke ruang kerjanya di lantai bawah. Dengan sisa tenaga yang dipaksakan, Maya bangkit dari ranjang. Kepalanya berdenyut hebat. Sisa efek teh tadi masih membuatnya limbung. Ia berjalan terhuyung-huyung menuju kamar mandi di dalam kamar. Ia mengunci pintunya dengan tangan gemetar. Ia menyalakan lampu kamar mandi yang terang benderang. Di depan cermin besar, Maya menarik kerah bajunya ke bawah. Ia memutar tubuhnya, mencoba melihat sisi leher yang tadi ditunjuk oleh Natsumi. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa selain kulitnya yang putih bersih. Namun, teringat kata-kata Natsumi, ia mengambil bedak tabur yang ada di wastafel dan membalurkannya tipis-tipis ke area tengkuknya. Maya terkesiap. Napasnya tertahan di tenggorokan. Di bawah lapisan tipis bedak itu, tampak sebuah garis halus yang sangat tipis, sepanjang kira-kira 2 cm. Garis itu tidak berwarna merah seperti luka, melainkan berwarna kuning keemasan yang samar, berkilauan saat terkena cahaya lampu. Itu bukan urat saraf. Itu adalah sesuatu yang tertanam tepat di bawah permukaan kulitnya, melintang dengan posisi yang sangat presisi di atas nadi lehernya. Maya mencoba menekannya dengan ujung kuku. Seketika, rasa sakit yang amat sangat menghujam jantungnya.
Ia melihat bayangan di cermin. Namun kali ini bukan hanya bayangannya sendiri. Di pantulan cermin yang sedikit beruap, ia seolah melihat sosok hitam tinggi besar berdiri tepat di belakangnya, dengan tangan panjang yang melingkari lehernya, seolah-olah jarum itu adalah ujung tali tuntun yang dipegang oleh sosok tersebut. Maya membalikkan badan dengan cepat. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada ia dan keheningan kamar mandi. Ia kembali menatap cermin. Bayangan hitam itu hilang, tapi jarum emas itu masih di sana. Mengkilap, dingin, dan mematikan. Air mata Maya mulai menetes. Selama 10 tahun, ia mengira ia hidup dalam dongeng cinta sejati. Ternyata, ia hidup di dalam sebuah ritual yang tak berujung, dan orang yang paling ia percayai adalah sipir penjaranya sendiri. Ia harus mencabutnya. Tapi bagaimana? Dan yang lebih penting, apa yang akan dilakukan Bram jika dia tahu rahasianya sudah terbongkar? Dari balik pintu kamar mandi, suara ketukan pelan terdengar. Maya, kamu belum tidur? Sedang apa di dalam? Itu suara Bram. Dan kali ini, suara itu tidak lagi terdengar merdu di telinga Maya. Suara itu terdengar seperti desis ular yang siap mematuk. Suara ketukan di pintu kamar mandi itu terasa seperti dentum martil di atas peti mati. Maya tersentak. Tangannya yang masih memegang pinggiran wastafel gemetar hebat. Ia segera menyambar handuk kecil, menghapus sisa bedak di lehernya dengan kasar hingga kulitnya memerah. Rasa perih menjalar, namun rasa takutnya jauh lebih mendominasi. Maya, kamu tidak apa-apa di dalam. Suara Bram kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah telinganya ditempelkan ke daun pintu. Maya mengatur napas, mencoba menelan gelombang kepanikan yang naik ke kerongkongannya. Aku hanya mual, Mas. Mungkin efek teh tadi atau pijatan Neksumi yang terlalu keras. Sebentar lagi aku keluar. Ada jeda beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Hening yang tercipta di antara mereka terasa sangat berat, seolah udara di lorong itu membeku. Oh, begitu. Jangan terlalu lama. Sayang. Udara malam tidak baik untukmu. Aku tunggu di tempat tidur, ya? Langkah kaki Bram terdengar menjauh. Maya menyandarkan punggungnya di pintu, merosot perlahan hingga terduduk di lantai keramik yang dingin. Ia memegang lehernya. Jarum itu, benda terkutuk itu, terasa seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya. Pikiran Maya melayang pada peringatan Neksumi. Pengikat jiwa agar sang pemilik tidak bisa pergi menjauh dari rumah ini. Setelah merasa cukup tenang untuk mengendalikan ekspresi wajahnya, Maya keluar dari kamar mandi. Ia menemukan Bram sedang duduk di tempat tidur sambil membaca buku. Lampu tidur yang remang memberikan bayangan panjang yang tampak aneh di dinding. Bram menoleh, tersenyum begitu manis. Senyum yang selama 10 tahun ini membuat Maya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kini, senyum itu tampak seperti topeng porselen yang retak. Sini, tidurlah. Bram menepuk sisi tempat tidur di sampingnya. Maya berbaring, mencoba menjaga jarak meski hanya beberapa inci. Malam itu, ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali Bram bergerak atau mengubah posisi tidurnya, jantung Maya mencelos. Ia merasa seperti sedang tidur di samping seekor predator yang kenyang, yang sewaktu-waktu bisa terjaga dan menerkamnya jika ia salah melangkah. Pagi harinya, setelah Bram berangkat ke kantor dengan kecupan rutin di dahi yang kini terasa seperti cap kepemilikan, Maya segera bertindak. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Biasanya, setiap hari Rabu, seorang asisten rumah tangga akan datang untuk membersihkan rumah. Tapi hari ini Maya meliburkannya dengan alasan ingin beristirahat total. Maya mulai mencari. Ia mulai dari laci-laci di kamar, lemari pakaian, hingga rak buku di ruang tengah. Tidak ada yang mencurigakan. Segalanya tertata rapi. Sangat, Bram. Hingga akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah pintu kayu jati di ujung lorong lantai 2, ruang kerja Bram. Selama ini, ruangan itu adalah wilayah terlarang. Bram selalu mengatakan bahwa di sana ada dokumen-dokumen proyek penting yang tidak boleh berantakan. Maya, sebagai istri yang penurut, tidak pernah sekalipun mencoba masuk tanpa izin. Namun sekarang,
Rasa penasaran dan ketakutannya telah melampaui rasa patuhnya. Pintu itu terkunci. Maya mencoba memutar gagangnya berkali-kali, namun sia-sia. Ia teringat Bram sering menyimpan kunci cadangan di dalam sebuah vas bunga antik di dekat tangga. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ke dalam vas tersebut. Benar saja, sebuah kunci kecil dengan gantungan perak berbentuk kepala singa terselip di sana. Klek! Pintu terbuka. Aroma di dalam ruangan itu berbeda dengan bagian rumah lainnya. Jika di luar tercium wangi pembersih lantai dan pengharum ruangan otomatis, di sini tercium bau kayu tua, kemenyan yang samar, dan bau apak seperti kertas yang lembab. Ruangan itu sangat gelap karena gordennya yang tebal tertutup rapat. Maya menyalakan lampu meja. Di atas meja kerja Bram yang luas, terdapat tumpukan berkas bisnis biasa. Namun, perhatian Maya teralihkan pada sebuah lemari kecil di sudut ruangan yang tertutup kain beludru hitam. Ia mendekat, menyibakkan kain itu, dan menemukan sebuah kotak kayu jati dengan ukiran yang rumit. Kotak itu tidak terkunci. Saat Maya membukanya, napasnya seolah berhenti. Di dalam kotak itu, terdapat selembar foto dirinya. Foto itu diambil saat mereka berbulan madu di Bali 10 tahun lalu. Namun, kondisi foto itu mengerikan. Bagian leher pada foto itu telah ditusuk dengan jarum-jarum kecil, dan ada benang merah yang melilit foto tersebut berkali-kali, mengikatnya pada sebuah boneka jerami kecil yang dibungkus kain putih menyerupai kain kafan. Di samping foto itu, terdapat sebuah wadah kaca kecil berisi minyak berwarna merah pekat, dan di dasarnya, ada beberapa batang jarum emas yang serupa dengan yang tertanam di leher Maya. "Ya Tuhan!" bisik Maya. Air mata mulai menggenang. Ia juga menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Maya membukanya dengan tangan bergetar. Tulisan tangan di dalamnya jelas milik Bram, rapi dan tegas. 14 Juli 2015. Ritual pertama berhasil. Jarum pertama ditanam saat dia tidur lelap setelah dosis teh ketiga. Dia tidak akan pernah pergi. Karir arsiteknya harus mati agar jiwanya hanya tertuju padaku. Dia adalah wadah keberuntunganku. Selama dia di bawah kendaliku, bisnisku akan terus meroket. 22 Agustus 2018. Dia mulai mengeluh sakit di leher. Harus menambah dosis pengikat. Energi dari jarum emas ini mulai menyatu dengan nadinya. Dia makin cantik, makin pucat, makin milikku. 12 Desember 2023. Syarat 10 tahun hampir tiba. Jika dia tetap patuh, aku akan menanam jarum terakhir di jantungnya agar kami abadi dalam ikatan ini. Maya menutup buku itu dengan keras. Perutnya mual sehebat-hebatnya. Ia tidak menyangka bahwa suaminya bukan hanya seorang yang manipulatif, tapi seorang pemuja ilmu hitam yang menggunakan istrinya sendiri sebagai tumbal hidup demi kesuksesan bisnisnya. Rasa lemas yang selama ini ia rasakan, pusing yang sering menyerang, dan ketidakmampuannya untuk pergi jauh dari rumah ini, semuanya adalah hasil dari jarum-jarum terkutuk itu. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel berbunyi dari kantong daster Maya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Jangan cabut jarum itu sendiri, Bu. Jika ditarik tanpa ritual pemutus, jantungmu akan berhenti berdetak saat jarum itu keluar. Temui saya di Pasar Lama pukul 4 sore ini. Jangan sampai suamimu tahu. Neksumi." Maya melihat jam di dinding. Pukul 2 siang. Ia harus segera pergi. Namun, saat ia berbalik hendak meninggalkan ruang kerja, ia membeku. Di depan pintu ruang kerja yang tadinya ia tutup, kini berdiri sesosok bayangan hitam tinggi besar yang ia lihat di cermin semalam. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya lubang gelap di tempat mata berada. Baunya amis seperti darah segar. Sosok itu berdiri menghalangi jalan keluar, seolah-olah ia adalah penjaga yang dikirim oleh Bram untuk memastikan barang berharganya tidak melarikan diri. Lampu meja mulai berkedip-kedip. Suhu di ruangan itu turun drastis hingga napas Maya mengeluarkan uap putih. Dari dalam kotak kayu di meja, jarum-jarum emas itu mulai bergetar, mengeluarkan suara berdenting halus yang menyakitkan telinga. Maya menyadari satu hal, penjara ini bukan hanya soal tembok rumah, tapi soal entitas yang kini sedang menatapnya dengan penuh rasa lapar.
Suasana di dalam ruang kerja Bram berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sosok hitam itu tidak bergerak, namun kehadirannya menghisap oksigen di sekitar Maya hingga dadanya terasa sesak. Maya tahu, sosok ini bukanlah makhluk yang kebetulan lewat. Ini adalah penjaga yang terikat pada jarum-jarum emas di dalam kotak kayu itu, dan mungkin terikat juga pada jarum yang ada di dalam daging lehernya. Maya memejamkan mata rapat-rapat. Ini hanya halusinasiku, bisiknya gemetar, mencoba meyakinkan logika yang sudah hampir runtuh. Ini hanya efek samping teh itu. Namun, bau amis darah yang semakin menyengat dan suara gesekan kuku panjang di daun pintu kayu jati itu membuktikan sebaliknya. Saat ia membuka mata, sosok itu telah bergeser satu langkah lebih dekat. Maya bisa melihat jari-jarinya yang panjang dan kurus, menyerupai akar pohon yang membusuk, perlahan terangkat menuju ke arah lehernya. Tiba-tiba, rasa panas membakar di tengkuk Maya. Jarum di lehernya seolah merespons kehadiran makhluk itu. Rasa sakitnya begitu hebat hingga Maya jatuh berlutut, memegangi lehernya yang seakan ditusuk bara api. Dalam puncak rasa sakit itu, sebuah ingatan yang selama 10 tahun terkunci rapat di dasar bawah sadarnya mendadak meluap ke permukaan seperti bendungan yang jebol. 10 tahun yang lalu, malam pertama pernikahan mereka di sebuah villa mewah di pinggiran Bogor. Maya ingat betapa bahagianya dia saat itu. Bram membawanya ke balkon, memperlihatkan bintang-bintang, lalu menyodorkan secangkir teh chamomile yang katanya untuk membantunya relaks setelah resepsi yang melelahkan. Maya meminumnya, dan dalam hitungan menit, dunia di sekitarnya mulai berputar. Ia merasa tubuhnya menjadi sangat ringan, lalu gelap. Dalam keadaan setengah sadar, antara mimpi dan nyata, ia merasa tubuhnya diletakkan di atas meja kayu yang dingin, bukan di atas ranjang pengantin yang empuk. Ia mendengar suara gumaman dalam bahasa yang tidak ia kenali, sebuah mantra yang rendah dan bergetar. Ia merasakan tangan Bram yang biasanya hangat menjadi sedingin mayat saat menyentuh lehernya. Lalu, rasa perih itu datang. Satu tusukan tajam di tengkuk. Maya ingat ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Ia melihat Bram berdiri di atasnya. Wajah suaminya diterangi cahaya lilin merah yang berjejer di sekeliling mereka. Di tangan Bram ada sebuah jarum emas panjang yang berkilau. Bram tidak menatapnya dengan cinta. Ia menatap leher Maya dengan ambisi yang mengerikan. Dengan ini, kamu bukan lagi milik dunia, bisik Bram malam itu. Suaranya terdengar bergema seperti dari dalam sumur. Kamu adalah milikku, keberuntunganku, dan nyawamu akan memberi makan kejayaanku. Keesokan paginya, Maya terbangun dengan memar kecil di leher. Bram meyakinkannya bahwa itu hanya bekas gigitan serangga hutan. Maya yang masih dalam pengaruh obat dan manipulasi mental, percaya begitu saja. Dan sejak hari itu, perlahan tapi pasti, Maya yang ambisius mulai menghilang, digantikan oleh Maya yang penurut dan selalu merasa lemah. Bajingan! Desis Maya di lantai ruang kerja sekarang. Kemarahan itu memberinya kekuatan. Rasa takutnya berubah menjadi kebencian yang murni. Ia menyadari bahwa seluruh kehidupan pernikahannya adalah sebuah sandiwara besar. Cinta Bram adalah parasit. Maya melihat ke sekeliling. Sosok hitam itu masih di sana. Kini tangannya hampir menyentuh dahi Maya. Dengan gerakan nekat, Maya meraih botol minyak merah di dalam kotak kayu dan melemparkannya ke arah pintu. Piar! Botol itu pecah. Cairan merah kental itu mengotori lantai dan sebagian mengenai bayangan hitam tersebut. Sosok itu mengeluarkan suara lengkingan yang memekakan telinga, seolah-olah cairan itu adalah asam bagi tubuhnya. Bayangan itu mundur, tampak terdistorsi dan goyah. Maya tidak membuang waktu. Ia menyambar buku catatan hitam Bram dan ponselnya, lalu berlari menerjang pintu. Ia tidak menoleh lagi. Ia berlari keluar dari ruang kerja, menuruni tangga dengan langkah 1000, mengabaikan rasa pening yang menghujam kepalanya. Ia menyambar kunci mobil di meja rias dekat pintu depan. Saat ia membuka pintu rumah, ia merasa ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Jarum di lehernya terasa seolah-olah ditarik oleh magnet raksasa dari dalam rumah. Langkahnya berat, kakinya gemetar, dan pandangannya mulai kabur.
Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti sedang menarik benang yang dijahit ke dagingnya sendiri. Aku harus pergi. Erangnya. Dengan susah payah, ia berhasil masuk ke dalam mobil. Ia menyalakan mesin dan menginjak gas dengan membabi buta. Saat mobilnya meluncur keluar dari gerbang rumah, ia melihat melalui spion tengah. Di balkon lantai 2, di depan jendela ruang kerja yang terbuka, berdiri sosok Bram. Suaminya itu belum berangkat ke kantor. Atau mungkin, dia baru saja kembali. Bram berdiri diam, tidak mengejar, tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana dengan tangan bersedekap, menatap kepergian mobil Maya dengan senyum kecil yang sangat menyeramkan. Ia seolah tahu bahwa Maya tidak akan bisa pergi jauh. Jarum itu adalah tali tuntun, dan Bram memegang ujungnya. Maya memacu mobilnya menuju pasar lama. Sepanjang jalan, ia merasa seolah ada ribuan semut yang merayap di bawah kulit lehernya. Kepalanya berdenging. Suara-suara bisikan mulai memenuhi mobilnya. Pulang, Maya. Pulang ke rumah. Di sini dingin. Di sana hangat. Maya memutar radio dengan volume maksimal untuk menenggelamkan suara-suara itu. Ia harus sampai ke pasar. Ia harus bertemu Nexumi. Pasar lama sore itu sangat ramai dan sesak. Kontras dengan kesunyian rumahnya yang mencekam. Bau rempah, keringat manusia, dan asap kendaraan justru membuat Maya merasa sedikit lebih berpijak pada realitas. Ia memarkir mobilnya asal-asalan dan berjalan terhuyung-huyung mencari kedai jamu tempat Nexumi biasanya berada. Di sebuah sudut pasar yang kumuh, di antara tumpukan akar-akaran kering dan botol-botol kaca tua, Nexumi sudah menunggu. Ia duduk di atas bangku kayu kecil. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua dari kemarin. Begitu melihat Maya, Nexumi langsung berdiri dan menarik tangan Maya masuk ke bagian belakang kedainya yang sempit dan remang-remang. Anda nekat, Bu. Bisik Nexumi pelan. Suami Anda sudah tahu Anda pergi. Saya bisa merasakannya. Jarum itu mulai bernyanyi. Nek, tolong saya, isak Maya. Ia jatuh terduduk di depan wanita tua itu. Saya melihat semuanya. Saya menemukan catatan Bram. Dia menggunakan saya sebagai tumbal keberuntungan. Cabut ini sekarang, Nek. Saya mohon. Nexumi menatap leher Maya yang kini tampak bengkak kebiruan di sekitar area jarum itu tertanam. Jika saya mencabutnya di sini, di tengah keramaian ini, darah Anda tidak akan berhenti mengalir. Jarum itu sudah meminum darah Anda selama 10 tahun. Ia sudah punya akarnya sendiri. Nexumi mengeluarkan sebuah bungkusan kain kuning. Di dalamnya ada sebuah belati kecil yang karatan dan sebuah cermin pecah. Hanya ada satu cara, kata Nexumi dengan nada sangat serius. Kita harus memutus hubungan antara jarum ini dengan induknya di rumah itu. Tapi ingat, Bu Maya, saat hubungan itu putus, suamimu juga akan merasakannya. Dan dia tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba, ponsel Maya di saku dasternya bergetar. Sebuah panggilan masuk. Nama di layarnya, suamiku tercinta. Maya menatap ponsel itu dengan ngeri. Getarannya terasa seirama dengan denyut jarum di lehernya. Nexumi memberi isyarat agar Maya jangan mengangkatnya. Namun, sebelum Maya sempat mematikan ponselnya, sebuah pesan suara otomatis terputar begitu saja dari speaker ponsel, meski Maya tidak menyentuhnya. Suara Bram terdengar tenang, hampir seperti nyanyian tidur. Maya, sayang, kamu lupa meminum teh soremu. Jangan lama-lama di luar. Penjaga, kita lapar, dan kalau kamu tidak pulang dalam 1 jam, dia akan menjemputmu dengan cara yang tidak sopan. Cepat pulang, ya. Seketika, seluruh lampu di pasar lama itu berkedip dan mati secara serentak. Kegelapan total menyelimuti mereka, dan dari kejauhan, di antara kerumunan pasar, Maya melihat sepasang mata merah yang menatapnya dengan lapar. Kegelapan yang menyergap pasar lama terasa tidak wajar. Ini bukan sekadar mati lampu biasa. Ini adalah kegelapan yang pekat, seolah-olah cahaya ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara riuh rendah pedagang dan pembeli tiba-tiba sunyi, digantikan oleh suara desis angin yang membawa bau tanah kuburan. Nexumi dengan sigap menyalakan sebatang lilin merah kecil.
Cahayanya yang bergoyang-goyang hanya mampu menerangi area 1 meter di sekitar mereka. Wajah wanita tua itu tampak tegang. Garis-garis keriputnya terlihat seperti parit yang dalam di bawah cahaya remang. Dia sudah di sini, bisik Nexumi. Bukan suamimu, tapi peliharaannya. Maya gemetar hebat. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar tirai bambu kedai jamu ini. Sesuatu yang besar, dingin, dan tidak memiliki detak jantung. Jarum di lehernya mulai berdenyut kencang, memberikan rasa sakit elektrik yang merambat hingga ke saraf tulang belakang. Apa yang harus kita lakukan, Nek? Tanya Maya dengan suara tercekat. Duduklah di depan cermin itu. Perintah Nexumi sambil menunjuk pecahan cermin di atas meja kecil. Apapun yang kamu lihat, jangan berkedip. Apapun yang kamu dengar, jangan menyahut. Jika kamu memutus kontak mata dengan bayanganmu sendiri, jarum itu akan masuk lebih dalam dan menusuk batang otakmu. Maya duduk bersimpuh. Di depan pecahan cermin itu, ia melihat wajahnya sendiri. Wajah yang 10 tahun lalu cerah dan penuh ambisi, kini tampak pucat, layu, dan penuh ketakutan. Di pantulan cermin, ia juga bisa melihat bayangan hitam besar yang berdiri tepat di belakangnya. Meski saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Nexumi mulai membakar kemenyan. Asap putih tebal mulai memenuhi ruangan sempit itu. Bau harum yang menyengat bercampur dengan aroma amis yang entah dari mana asalnya. Nexumi menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti geraman binatang buas. Bram. Bram melakukan ini padaku. Maya berbisik pada bayangannya sendiri, mencoba menjaga kesadaran. Bram bukan hanya suamimu, Maya. Suara Nexumi menyela di sela-sela mantranya. Dia adalah pemuja. Dia menukarkan rahimmu, jiwamu, dan kesehatanmu untuk angka-angka di rekening banknya. Jarum itu adalah pasak. Selama pasak itu tertanam, keberuntungan tidak akan pernah meninggalkan rumahnya, karena ia terikat pada penderitaanmu. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Maya bisa melihat napasnya sendiri keluar sebagai embun putih. Di dalam cermin, sosok hitam itu mulai menempelkan wajahnya yang rata ke bahu Maya. Tangan-tangan panjang yang kurus mulai merayap ke leher Maya, tumpang tindih dengan tangan Nexumi yang sedang bersiap dengan belati karatan. Tring! Ponsel Maya kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan suara, melainkan panggilan video. Ponsel itu tergeletak di lantai. Layarnya menghadap ke atas. Tanpa ada yang menyentuh, panggilan itu terjawab otomatis. Wajah Bram muncul di layar. Dia berada di ruang kerjanya yang gelap. Hanya diterangi cahaya lilin merah. Di depannya ada sebuah boneka jerami yang lehernya dililit benang emas. Maya, kamu nakal sekali. Suara Bram terdengar sangat dekat, seolah dia berbisik langsung di telinga Maya. Nexumi tidak memberitahumu? Jika jarum itu dicabut tanpa seizinku, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar rasa sakit. Kamu akan kehilangan ingatanmu tentang siapa dirimu. Diam kamu, Bram, teriak Maya. Matanya tetap terpaku pada cermin sesuai instruksi Nexumi. Aku mencintaimu, Maya. Itulah sebabnya aku memilihmu. Tidak semua orang cukup, bersih, untuk menjadi wadah bagi jarum ini. Pulanglah. Aku akan memaafkanmu. Kita akan minum teh bersama, dan semuanya akan kembali tenang. Bram mulai menarik benang emas di leher boneka jerami itu. Di saat yang sama, Maya merasa lehernya seperti sedang digergaji oleh kawat berduri. Darah mulai merembes dari luka lama di tengkuknya, membasahi daster putih yang ia kenakan. Sekarang, teriak Nexumi. Wanita tua itu menempelkan mata belati yang dingin ke tengkuk Maya. Rasa sakitnya luar biasa. Seolah-olah saraf Maya ditarik paksa keluar. Maya ingin berteriak, ingin lari. Tapi ia ingat peringatan Nexumi. Ia tetap menatap matanya sendiri di cermin. Di dalam pantulan cermin, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Saat Nexumi mulai mengiris kulit lehernya, jarum emas itu tidak diam. Jarum itu tanpa hidup, menggeliat di bawah kulit seperti cacing yang mencoba masuk lebih dalam ke arah tenggorokan. Jangan lepas matamu, perintah Nexumi dengan nada parau. Tangan wanita tua itu gemetar hebat.
Ia sedang bertarung secara metafisika dengan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Lalu, sebuah pemandangan lain muncul di cermin. Bukan lagi ruang kedai Nexumi, melainkan kilasan-kilasan masa lalu yang selama ini disembunyikan Bram. Maya melihat wanita-wanita lain sebelum dirinya. Ada 3 wanita. Semuanya memakai daster yang sama. Semuanya memiliki luka yang sama di leher. Dan semuanya berakhir di dalam sumur tua di belakang rumah mewah yang sekarang ia tempati. Aku bukan yang pertama. Gumam Maya dengan air mata yang mulai mengalir. Dan jika kamu gagal malam ini, kamu tidak akan menjadi yang terakhir, sahut Nexumi. Dengan satu sentakan kuat yang diiringi teriakan mantra yang memekakan telinga, Nexumi menarik sesuatu dari leher Maya. Tring! Sebuah jarum emas sepanjang 10 cm jatuh ke lantai kayu. Jarum itu tampak hitam pekat di ujungnya, penuh dengan darah yang sudah mengental dan berbau busuk. Begitu jarum itu lepas, sosok hitam di cermin itu menjerit. Suara lengkingan yang memecahkan seluruh botol jamu di kedai tersebut, sebelum akhirnya memudar menjadi asap. Maya jatuh tersungkur. Ia merasa kosong, seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang ikut tercerabut. Namun, rasa sesak yang menghimpit dadanya selama bertahun-tahun menghilang seketika. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia bisa bernapas dengan lega. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Di layar ponsel yang masih menyala, wajah Bram berubah menjadi sangat dingin. Senyumnya hilang. Ia menatap ke arah kamera seolah-olah ia bisa melihat Maya secara langsung. Kamu sudah melakukannya, Maya. Kamu sudah memutus talinya, kata Bram dengan suara rendah yang mengandung ancaman murni. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi pada anjing yang lepas dari talinya di tengah hutan yang penuh serigala? Mereka tidak akan bertahan sampai pagi. Layar ponsel itu tiba-tiba retak dan mati. Nexumi jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal. Ibu, Anda harus segera pergi dari kota ini. Sekarang juga. Jangan kembali ke rumah itu. Jangan ambil apapun. Tapi semua dokumenku, uangku, semuanya ada di sana, Nek. Nyawamu lebih berharga. Nexumi menyerahkan sebuah kantong kain kecil berisi serbuk hitam. Taburkan ini di jejak kakimu jika kamu merasa diikuti. Ini akan menyamarkan baumu dari peliharaan Bram. Pergilah ke arah utara. Jangan berhenti sampai kamu menyeberangi air mengalir. Maya bangkit berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya. Lehernya masih berdarah, tapi ia membungkusnya dengan kain daster yang ia robek. Ia berlari keluar dari kedai Nexumi. Pasar lama masih gelap, tapi sekarang mulai terdengar suara-suara orang kembali. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Namun, bagi Maya, dunia tidak lagi sama. Ia melihat setiap bayangan dengan penuh kecurigaan. Ia sampai di mobilnya. Saat ia menghidupkan mesin, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di kursi belakang, ada bau teh chamomile yang sangat kuat. Dan di kaca yang berembun, tertulis sebuah pesan dari dalam. Aku akan menjemputmu di persimpangan. Maya tidak peduli. Ia menginjak pedal gas. Bannya mencit di atas aspal pasar yang basah. Ia harus keluar dari kota ini. Ia tidak tahu bahwa di setiap persimpangan jalan menuju keluar kota, ada sosok pria dengan setelan jas rapi berdiri di bawah lampu jalan, memegang secangkir teh panas, menunggunya lewat. Pelarian Maya baru saja dimulai, dan Bram telah memasang jaring di setiap sudut kota. Jalan raya menuju pinggiran kota tampak seperti lorong tak berujung yang ditelan kegelapan. Maya memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Jemarinya mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Di lehernya, bekas luka tempat jarum itu dicabut terasa berdenyut-denyut, mengeluarkan rasa panas yang menjalar ke seluruh wajahnya. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan kengerian yang menyergap batinnya. Bau teh chamomile di dalam mobil semakin menyengat, memenuhi paru-parunya, membuatnya merasa seolah-olah Bram duduk tepat di sampingnya, mengawasinya dengan tatapan dingin yang tak berkedip. Dia tidak ada di sini. Dia di rumah. Dia hanya manusia. Bisik Maya berulang kali, sebuah mantra untuk menjaga kewarasannya. Namun, saat ia melirik ke spion tengah, ia tersentak hingga mobilnya oleng ke jalur kanan.
Di kursi belakang, dalam keremangan yang hanya diterangi lampu dashboard, ia melihat sekilas bayangan hitam besar yang tadi ia lihat di kedai Nexumi. Sosok itu tidak lagi berbentuk asap. Ia tampak lebih padat, dengan jemari kurus yang mulai merayap di atas jok kulit mobilnya. Seketika, pandangan Maya mulai kabur. Inilah efek samping yang diperingatkan Nexumi. Jarum emas itu telah menjadi bagian dari metabolisme tubuhnya selama 10 tahun. Mencabutnya secara paksa tanpa ritual pemulihan yang lengkap memicu reaksi penolakan dari tubuhnya sendiri. Maya mulai berhalusinasi. Aspal di depannya tampak berubah menjadi ribuan jarum emas yang berkilauan di bawah lampu depan mobil. Pohon-pohon di pinggir jalan seolah-olah berubah menjadi sosok Bram yang berdiri berderet. Semuanya memegang cangkir teh dan tersenyum serempak. "Jangan menyerah, Maya, jangan menyerah," rintihnya. Ia meraih kantong kain kecil dari Nexumi yang ia letakkan di kursi penumpang. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatannya dan menaburkan serbuk hitam itu ke lantai mobil dan ke arah kursi belakang. Suara desis seperti daging yang terbakar terdengar dari arah jok belakang, diikuti dengan hilangnya bau amis yang sempat merayap masuk. Bayangan hitam itu memudar. Namun rasa pusing di kepala Maya semakin menjadi-jadi. Ia melihat sebuah papan penunjuk jalan. Jembatan Cisadane, 500 meter. Air mengalir. Ingat Maya. Nexumi bilang ia harus menyeberangi air mengalir. Dalam kepercayaan ilmu hitam yang ia pelajari secara singkat dari buku catatan Bram, air mengalir merupakan batas alami yang sulit ditembus oleh entitas pengikat, Hodam, yang tidak memiliki media fisik. Namun, tepat sebelum ia mencapai jembatan, ponselnya yang retak kembali menyala. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Hanya layar putih yang menyilaukan, dan tiba-tiba, suara Bram terdengar dari seluruh speaker mobil, bukan lagi sebagai pesan suara, melainkan sebagai frekuensi yang membajak sistem audio mobilnya. "Maya, kamu tahu kenapa aku memilih lehermu sebagai tempat jarum itu?" Suara Bram terdengar sangat jernih, seolah-olah ia sedang berbisik langsung ke dalam otak Maya. "Karena di sana adalah jalur utama darah menuju otakmu. Jarum itu sudah menyisakan jejak permanen. Kamu bisa mencabut fisiknya, tapi esensinya sudah menyatu dengan ingatanmu. Kamu tidak akan pernah bisa melupakan aromaku, sentuhanku, dan perintahku." "Diam!" teriak Maya sambil memukul-mukul dashboard. "Sekarang, injak remnya. Sayang, lihat ke depan." Maya terbelalak. Di tengah jembatan yang sepi, berdiri sesosok pria dengan setelan jas rapi. Itu Bram. Dia berdiri tegak, menghalangi jalan, tanpa ekspresi. Lampu depan mobil menyinari sosok itu dengan jelas. Maya bimbang. Apakah itu suaminya yang asli? Atau hanya proyeksi dari jarum yang jejak energinya masih ada di otaknya? Jika ia menabraknya dan itu adalah Bram asli, ia adalah seorang pembunuh. Jika ia mengerem, ia akan tertangkap. "Kamu bukan nyata. Kamu hanya hantu di kepalaku." Maya berteriak sekuat tenaga dan justru menambah kecepatan. Mobil meluncur kencang ke arah sosok itu. Saat bumper depan hampir menyentuh tubuh Bram, sosok itu pecah menjadi ribuan jarum emas yang beterbangan, menembus kaca depan mobil tanpa memecahkannya, dan menghujam ke arah Maya. Maya menjerit, menutup wajahnya dengan tangan. Mobilnya menghantam pembatas jembatan dengan keras. Duar! Keheningan menyusul. Asap mengepul dari kap mesin yang ringsek. Maya tersandar di kantung udara yang mengembang. Napasnya tersengal-sengal. Kepalanya berdarah. Dan pandangannya berputar. Namun, ia menyadari satu hal. Ia sudah berada di tengah jembatan. Di bawahnya, suara gemericik air sungai yang deras terdengar begitu nyata. Dengan susah payah, ia keluar dari mobil yang rusak. Kakinya lemas, tapi ia terus melangkah menuju seberang jembatan. Saat kakinya menginjak aspal di ujung jembatan, sebuah sensasi aneh terjadi. Rasa panas di lehernya tiba-tiba mendingin secara drastis. Bisikan Bram di kepalanya berubah menjadi statis yang pecah, lalu hilang sepenuhnya. Maya jatuh terduduk di tepi jalan, menangis terseduh-seduh. Ia berhasil menyeberangi batas itu. Namun, saat ia melihat ke arah tangannya,
Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di bawah kulit telapak tangannya, tampak garis-garis kuning halus yang mulai menjalar menuju pergelangan tangannya. Jarum itu tidak hanya satu. Bram telah menanam akar yang jauh lebih dalam dari yang bisa dilihat oleh Natsumi. Pelarian ini bukan hanya soal jarak, tapi soal waktu sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi emas murni untuk dikoleksi oleh suaminya. Rasa dingin yang merayap di pergelangan tangan Maya bukanlah dingin yang menenangkan. Itu adalah sensasi mati rasa yang menjalar perlahan namun pasti, seolah-olah darahnya berubah menjadi logam cair yang membeku. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang di ujung jembatan, Maya menatap telapak tangannya dengan ngeri. Garis-garis kuning halus itu membentuk pola seperti akar pohon, bergerak milimeter demi milimeter menuju nadinya. Ia tersadar bahwa melarikan diri adalah tindakan sia-sia. Natsumi benar tentang satu hal, ia harus memutuskan hubungan dengan induknya, tetapi Natsumi mungkin tidak menyadari seberapa dalam Bram telah menanamkan pengaruhnya. Jarum di leher hanyalah sebuah pintu masuk. Induk, dari segala penderitaan ini masih tersimpan di dalam rumah terkutuk itu, di dalam ruang kerja yang baunya amis dan pengap. Jika aku lari, aku akan mati sebagai patung emas di pinggir jalan ini, bisik Maya. Suaranya kini terdengar lebih bertekad. Ia tidak bisa menggunakan mobilnya lagi. Bagian depannya ringsek parah. Dengan sisa tenaga dan uang yang terselip di sakunya, Maya berjalan menuju pangkalan ojek yang masih beroperasi di dekat pasar sayur dini hari. Ia harus kembali. Bukan sebagai istri yang patuh, tapi sebagai seseorang yang akan menghancurkan segalanya. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah dengan motor ojek, Maya memejamkan mata. Ia mulai menyusun rencana. Ia teringat isi buku catatan hitam Bram. Syarat 10 tahun hampir tiba. Aku akan menanam jarum terakhir di jantungnya. Tanggal 10 tahun itu adalah tepat hari ini, malam pergantian hari setelah ritual hari Selasa. Maya sampai di depan gerbang rumahnya pukul 3 pagi. Rumah itu tampak tenang, megah, dan sangat sepi. Namun, Maya tahu di balik keheningan itu, Bram sedang menunggunya. Ia masuk melalui pintu samping, tempat ia menyimpan kunci rahasia di bawah pot bunga plastik. Saat ia melangkah masuk ruang tengah, lampu kristal besar di langit-langit tiba-tiba menyala redup secara otomatis. Aroma teh chamomile kembali menyeruak. Kali ini bercampur dengan bau masakan yang lezat. Kamu pulang tepat waktu, sayang. Aku baru saja memanaskan sup ayam kesukaanmu. Suara Bram terdengar dari arah ruang makan. Pria itu duduk di sana, masih mengenakan kemeja rapi seolah tidak pernah tidur. Di depannya tersedia 2 piring makanan dan 2 cangkir teh. Ekspresinya sangat tenang, seolah-olah pelarian Maya, kecelakaan mobil, dan pencabutan jarum emas itu hanyalah sebuah kenakalan kecil anak-anak. Maya berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat karena garis kuning di kakinya pun mulai terasa kaku. Ia duduk di hadapan Bram. Kenapa, Mas? Tanya Maya langsung, suaranya datar. Kenapa aku? Kenapa harus ada wanita-wanita lain sebelum aku di dalam sumur itu? Bram berhenti menyendok supnya. Ia menatap Maya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang mengagumi sebuah lukisan yang hampir selesai. Wanita-wanita itu tidak sekuat kamu, Maya. Mereka menyerah di tahun ketiga, tahun kelima. Jiwa mereka terlalu rapuh untuk menopang keberuntungan yang besar. Tapi kamu spesial. Kamu bertahan 10 tahun. Kamu adalah mahakarya. Bram berdiri, berjalan perlahan ke belakang kursi Maya. Ia meletakkan tangan hangatnya di bahu Maya. Maya bergidik, namun ia memaksa dirinya untuk tidak bergerak. Dulu, bisnisku hampir hancur. Lanjut Bram, suaranya merdu namun mematikan. Ayahku meninggalkan utang di mana-mana. Lalu aku bertemu dengan seorang guru di pedalaman Jawa Timur. Dia memberiku jarum-jarum ini. Dia bilang, aku harus menemukan wanita yang memiliki cahaya alami di jiwanya, lalu mengikat cahaya itu agar tidak keluar dari rumahku. Sejak jarum pertama masuk ke lehermu, setiap kontrak yang kutandatangani berubah menjadi emas. Kamu adalah jimatku, Maya. Dan aku tidak akan membiarkan jimatku hilang begitu saja. Bram merogoh saku jasnya.
Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Saat ia membukanya, sebuah jarum emas yang lebih besar, lebih panjang, dan ujungnya berkilau merah delima tampak di sana. Ini jarum terakhir, bisik Bram di telinga Maya. Jarum jantung. Setelah ini masuk, kamu tidak akan pernah merasa sakit lagi. Kamu tidak akan perlu makan, tidak akan perlu tidur. Kamu akan abadi sebagai bagian dari rumah ini. Kita akan bersama selamanya. Mas, kamu sudah gila, desis Maya. Gila karena cinta? Mungkin. Bram tertawa kecil. Sekarang, minum tehmu. Itu akan mempermudah segalanya. Maya menatap cangkir teh di depannya. Ia tahu di dalamnya terdapat dosis bius yang lebih kuat. Namun, Maya sudah menyiapkan sesuatu. Saat ia di pasar tadi, ia tidak hanya membawa serbuk hitam dari Nexumi, tapi ia juga sempat mengambil sebotol kecil cairan pembersih lantai yang sangat korosif dari kedai jamu yang berantakan. Dengan gerakan cepat yang tidak disangka Bram, Maya menyiramkan isi botol kecil itu ke arah wajah Bram. Arg! Bram menjerit histeris. Cairan kimia itu mengenai matanya. Pria yang tadinya tampak begitu anggun kini jatuh tersungkur di lantai, mengerang kesakitan sambil menutupi wajahnya. Maya tidak membuang waktu. Ia berlari bukan menuju pintu keluar, melainkan menuju lantai 2, ke ruang kerja Bram. Ia tahu, selama boneka jerami dan induk jarum itu masih ada, ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Ia mendobrak pintu ruang kerja. Di dalam, suasana jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Bayangan hitam besar itu muncul lagi, kini berdiri di depan meja kerja, melindunginya. Sosok itu menggeram. Suaranya seperti gesekan batu besar. Maya melihat kotak kayu jati itu di atas meja. Ia meraih botol minyak merah dan menyulutnya dengan korek api yang ia temukan di laci. Jika aku hancur, kamu juga harus hancur, teriak Maya. Ia melempar korek api itu ke arah kotak kayu yang sudah ia siram minyak. Api berkobar seketika. Bersamaan dengan terbakarnya kotak itu, suara jeritan mengerikan terdengar bukan dari ruang kerja, melainkan dari bawah. Itu suara Bram. Seolah-olah tubuh Bram terikat langsung pada isi kotak tersebut. Sosok hitam besar di depan Maya mulai terdistorsi. Wajahnya yang rata kini menampakkan mulut yang lebar, mencoba menerjang Maya. Namun, saat foto Maya di dalam kotak itu mulai hangus menjadi abu, sosok tersebut perlahan-lahan memudar, tersedot masuk ke dalam pusaran api yang membakar meja kerja. Maya merasakan sensasi luar biasa di tubuhnya. Garis-garis kuning di tangannya mulai memudar, berubah menjadi uap hitam yang keluar dari pori-pori kulitnya. Rasa kaku di lehernya hilang sepenuhnya. Namun, api mulai merembet ke gorden dan rak buku. Ruangan itu dengan cepat berubah menjadi neraka. Maya berbalik untuk lari, namun di ambang pintu, Bram berdiri. Wajah Bram tampak mengerikan. Sebagian kulitnya melepuh karena cairan korosif, dan matanya merah menyala karena amarah dan pengaruh ilmu hitam yang berbalik menyerangnya. Di tangannya, ia masih memegang jarum emas panjang untuk jantung Maya. Jika aku tidak bisa memilikimu sebagai jimat, geram Bram dengan suara yang bukan lagi suara manusia, maka aku akan membawamu bersamaku ke neraka. Bram menerjang Maya dengan kecepatan yang tidak wajar. Panas api mulai menjilat langit-langit ruang kerja, menciptakan bayangan-bayangan menari yang mengerikan di dinding. Di ambang pintu, Bram berdiri seperti iblis yang bangkit dari kerak bumi. Setengah wajahnya yang melepuh akibat cairan korosif tampak mengerikan. Kulitnya terkelupas menunjukkan daging kemerahan, sementara satu matanya membengkak tertutup. Namun, mata satunya lagi menatap Maya dengan intensitas kegilaan yang murni. Mas, hentikan. Semuanya sudah berakhir, teriak Maya. Suaranya parau karena asap yang mulai memenuhi paru-parunya. Bram tidak menjawab. Ia maju selangkah demi selangkah, mengabaikan jilatan api yang mulai membakar ujung jas mahalnya. Di tangan kanannya, jarum emas panjang dengan ujung merah delima itu bergetar hebat, mengeluarkan suara berdenting yang menyakitkan telinga. Suara, nyanyian, kematian yang pernah disebutkan Nexumi. Tidak ada yang berakhir sampai aku mengatakannya. Maya, geram Bram. Suaranya kini terdengar ganda,
Seolah-olah ada suara lain yang lebih berat dan purba yang berbicara melalui tenggorokannya. 10 tahun aku membangun kejayaanku di atas nafasmu. Kamu pikir satu botol cairan kimia dan api kecil ini bisa menghapus perjanjian darahku? Bram menerjang dengan kecepatan yang tak masuk akal bagi manusia yang terluka. Maya menghindar dengan menjatuhkan diri ke samping, berguling di atas lantai yang panas. Jarum emas di tangan Bram menghantam lemari buku kayu di belakang tempat Maya berdiri tadi. Menembus kayu jati tebal itu seolah-olah hanya menembus kertas. Maya merangkak menuju meja kerja yang terbakar, mencari apapun yang bisa digunakannya untuk membela diri. Ia melihat botol minyak merah yang pecah. Sisa cairan di dalamnya masih menyala. Dengan nekat, ia menyambar sepotong kayu yang terbakar dari rak buku yang runtuh. Kamu selalu bilang kamu mencintaiku, Mas. Tapi kamu hanya mencintai uangmu. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Teriak Maya sambil mengayunkan kayu berapi itu untuk menghalau Bram. Bram tertawa. Suara tawa yang kering dan hampa. Cinta adalah pengorbanan, Maya. Dan kamu adalah pengorbanan terbaik yang pernah ada. Wanita-wanita sebelum kamu, mereka hanya pembuka jalan. Tapi kamu adalah kuncinya. Tanpa kamu, aku akan kembali menjadi bukan siapa-siapa. Aku lebih baik mati terbakar bersamamu daripada hidup miskin dan hina. Bram kembali menyerang. Kali ini, ia berhasil mencengkeram bahu Maya. Cengkeramannya sedingin es, kontras dengan suhu ruangan yang semakin membara. Maya merintih kesakitan saat kuku-kuku Bram menancap di kulitnya. Bram mengangkat jarum emas itu tinggi-tinggi, mengarahkannya tepat ke dada kiri Maya. Abadilah bersamaku, sayang, bisik Bram. Tepat saat ujung jarum itu nyaris menyentuh daster Maya, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam punggung Bram. Pria itu terdorong ke depan, membuat tusukannya meleset dan hanya menggores lengan Maya. Di tengah kepulan asap putih yang tebal, sosok Neksumi muncul secara gaib di sudut ruangan. Ia tidak tampak seperti wanita tua yang lemah. Ia berdiri tegak dengan sepasang mata yang bersinar kuning keemasan, memegang sebuah tasbih kayu hitam yang setiap butirannya terukir huruf Arab kuno. Cukup, Bramono. Suara Neksumi mengguntur, mengatasi deru api. Perjanjianmu batal saat darah suci dari keturunan yang tak berdosa tumpah di tanah ini. Kamu telah melampaui batas. Bram berbalik, menatap Neksumi dengan kebencian luar biasa. Tua bangka sialan. Harusnya aku melenyapkanmu sejak dulu. Kamu tidak bisa melenyapkan kebenaran, Bram, sahut Neksumi. Ia mulai memutar tasbihnya dengan cepat. Maya, lari, pergi ke sumur tua di belakang. Hanya di sana kamu bisa memutus kutukan ini sepenuhnya. Jangan dengarkan dia, teriak Bram sambil mencoba menerjang Neksumi. Namun ia seolah terbentur dinding transparan yang dingin. Maya tidak menunggu perintah kedua. Ia berlari keluar dari ruang kerja yang kini hampir sepenuhnya tertutup api. Ia menuruni tangga, melewati ruang tengah yang mulai dipenuhi asap, dan berlari menuju pintu belakang yang menuju ke area taman yang luas dan terabaikan. Di belakang rumah itu, di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa, terletak sebuah sumur tua yang ditutupi lempengan beton berat. Inilah tempat yang ia lihat di dalam penglihatan cermin tadi, kuburan bagi para wanita sebelum dirinya. Napas Maya tersengal. Ia mencoba menggeser lempengan beton itu, namun tenaganya hampir habis. Garis-garis kuning di tangannya yang tadi sempat memudar, kini muncul kembali, berdenyut mengikuti detak jantungnya yang cepat. Harus bisa. Rangnya. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari arah rumah. Bagian atas rumah mewah itu runtuh, mengirimkan percikan api ke langit malam. Tak lama kemudian, Bram muncul dari balik kepulan asap. Ia berjalan tertatih. Jasnya sudah compang-camping dan kulitnya menghitam. Namun jarum emas itu tetap berada di genggamannya. Neksumi tidak terlihat di belakangnya. Apakah wanita tua itu kalah? Ataukah dia hanya memberikan waktu bagi Maya? Sumur itu tidak akan menolongmu, Maya. Suara Bram terdengar parau dan penuh kemenangan. Itu adalah sumber kekuatanku. Setiap nyawa yang terkubur di sana menambah daya ikat jarum di lehermu. Bram sudah berada hanya beberapa meter darinya.
Maya menatap sumur, lalu menatap Bram. Ia menyadari sesuatu yang tidak diketahui Bram. Di dalam buku catatan yang ia bawa, ada satu halaman yang robek sebagian yang menyebutkan tentang pengembalian hak. "Kamu salah, Mas," kata Maya dengan suara yang tiba-tiba tenang. "Sumur ini bukan sumber kekuatanmu. Sumur ini adalah saksi bisu kejahatanmu. Dan bumi tidak pernah suka menyimpan bangkai yang menuntut keadilan." Maya merogoh saku dasternya, mengeluarkan jarum emas pertama yang tadi dicabut oleh Neksumi di pasar. Jarum yang ia simpan sebagai bukti. Neksumi bilang, "Jarum ini adalah pasak. Dan setiap pasak punya lubangnya sendiri," kata Maya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Maya tidak mencoba menggeser beton, melainkan ia menusukkan jarum emas di tangannya itu ke sebuah celah kecil di antara beton dan bibir sumur, sambil membayangkan wajah wanita-wanita yang ia lihat di cermin. Seketika, bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat. Sebuah suara raungan muncul dari dalam sumur, bukan suara manusia, melainkan suara ribuan jeritan yang menyatu. Lempengan beton itu pecah berantakan dari dalam. Bram tertegun, langkahnya terhenti. Wajahnya yang sombong berubah menjadi horor yang luar biasa. Dari dalam sumur yang gelap, tangan-tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan, menggapai-gapai ke udara. "Tidak, tidak mungkin. Aku sudah memberi kalian makan," teriak Bram ketakutan. Tangan-tangan itu tidak menuju ke arah Maya. Mereka meluncur melewati Maya dan langsung mencengkeram kaki dan tangan Bram. Jarum emas di tangan Bram mendadak meredup, kehilangan cahayanya. "Maya! Tolong aku! Maya!" Bram menjerit saat tangan-tangan dingin itu mulai menyeretnya menuju bibir sumur. Maya berdiri diam. Air mata mengalir di pipinya yang kotor oleh abu. Ia melihat pria yang pernah ia cintai, pria yang ia kira adalah pelindungnya, kini sedang ditarik oleh konsekuensi dari perbuatannya sendiri. "Selamat tinggal, Mas. Semoga mereka memberikanmu cinta yang sama seperti yang kamu berikan padaku," bisik Maya. Dengan satu tarikan kasar, Bram terlempar masuk ke dalam kegelapan sumur. Suara jatuh yang dalam terdengar, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Perlahan, tangan-tangan itu menghilang, dan getaran bumi berhenti. Rumah di belakang Maya kini sudah menjadi lautan api yang megah, menerangi malam yang gelap. Maya jatuh terduduk di depan sumur yang kini terbuka itu. Ia merasa sangat lelah, namun untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, lehernya tidak lagi terasa berat. Beban itu telah hilang, terbawa pergi bersama sang pemilik jarum. Namun, di tengah keheningan itu, dari dalam sumur, terdengar suara denting emas yang jatuh ke dasar batu. Satu dentingan. Pelan, namun jelas. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Namun bagi Maya, matahari tidak membawa kehangatan. Ia duduk bersimpuh di atas rumput yang basah oleh embun dan abu sisa kebakaran. Di belakangnya, rumah megah yang selama 10 tahun menjadi penjara emasnya kini hanyalah kerangka hitam yang berasap. Bau kayu terbakar dan kain yang hangus memenuhi udara. Namun aroma yang paling dominan adalah bau tanah basah dari sumur tua yang kini menganga lebar di depannya. Maya menatap tangannya. Garis-garis kuning itu benar-benar telah hilang, meninggalkan bekas luka putih halus yang samar, seperti peta jalan yang menuju ke masa lalu yang kelam. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang mengerikan. Ia telah kehilangan segalanya. Hartanya, rumahnya, suaminya, dan 10 tahun masa mudanya yang dicuri oleh mantra dan logam. "Sudah berakhir, Bu Maya." Suara parau itu mengejutkannya. Neksumi muncul dari balik kabut pagi. Pakaian keningratan Jawa yang tadi ia kenakan saat ritual di ruang kerja tampak koyak di beberapa bagian. Wajahnya terlihat sangat letih, seolah setiap helai rambut putihnya telah menanggung beban kutukan yang baru saja dipatahkan. "Bram, dia benar-benar pergi?" tanya Maya dengan suara yang hampir menyerupai bisikan. Neksumi menatap lubang sumur yang gelap. Tanah sudah mengambil kembali apa yang dipinjamkannya. Bramono tidak hanya meminjam keberuntungan, ia meminjam nyawa. Dan di dunia ini, Bu, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa yang sama harganya. Neksumi berjalan mendekati bibir sumur.
Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi garam kasar dan bunga 7 rupa, lalu menaburkannya ke dalam kegelapan lubang itu. Tapi ingat, sumur ini bukan sekadar lubang. Ini adalah pintu. Sekarang pintunya sudah terbuka, dan para wanita yang terperangkap di sana telah menemukan kedamaian mereka dengan membawa sipir mereka bersama mereka. Maya berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Ia berjalan mendekati bibir sumur, mengabaikan peringatan batinnya. Ia menatap ke bawah. Kegelapan di dalamnya tampak tak berdasar. Namun di antara sisa-sisa reruntuhan beton di dasar yang tidak terlihat, ia melihat sesuatu yang berkilau. Satu batang jarum emas. Jarum jantung. Jarum yang seharusnya menjadi paku terakhir bagi jiwa Maya, kini tergeletak di sana, tak lagi memiliki tuan. Apa yang akan terjadi padaku sekarang, Nek? Tanya Maya sedih. Aku tidak punya siapa-siapa. Keluargaku. Aku bahkan sudah bertahun-tahun tidak menghubungi mereka karena Bram selalu bilang mereka membenciku. Itu adalah bagian dari sihirnya, Maya. Nek Sumi meletakkan tangannya di bahu Maya. Dia mengisolasi pikiranmu agar kamu percaya bahwa dia adalah satu-satunya oksigen yang kamu punya. Sekarang, setelah tabirnya pecah, kamu akan menyadari bahwa dunia masih menunggumu. Tapi kamu harus kuat. Bekas luka di lehermu itu bukan hanya tanda korban. Itu adalah tanda penyintas. Nek Sumi mengajak Maya meninggalkan reruntuhan rumah itu sebelum polisi dan petugas pemadam kebakaran tiba. Mereka berjalan kaki menuju jalan raya, di mana sebuah mobil tua milik kerabat Nek Sumi sudah menunggu. Selama beberapa hari berikutnya, Maya tinggal di rumah kecil milik Nek Sumi di pinggiran desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, Maya mulai belajar untuk hidup kembali. Ia mulai bisa merasakan rasa makanan tanpa gangguan mual. Ia bisa tidur tanpa harus meminum teh chamomile. Dan yang paling penting, ingatan-ingatan tentang masa kejayaannya sebagai arsitek mulai kembali dengan jelas. Namun, kedamaian itu terusik oleh sebuah fenomena aneh. Setiap kali Maya bercermin untuk menyisir rambutnya, ia merasa bayangannya di cermin sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Dan terkadang, di sudut matanya, ia melihat sekelebat bayangan kuning keemasan yang meluncur di bawah kulit lehernya. Hanya sekejap, lalu hilang. Nek, apakah benar-benar sudah bersih? Tanya Maya pada suatu sore saat mereka duduk di teras. Nek Sumi yang sedang menumbuk jamu berhenti sejenak. Matanya yang keruh menatap leher Maya dengan sangat teliti. Ia menghela napas panjang. Emas itu abadi. Maya. Itu sifat alaminya. Meskipun fisiknya sudah ditarik, energinya sudah memberi makan sel-sel tubuhmu selama 10 tahun. Kamu tidak bisa menghapusnya sepenuhnya seolah-olah itu tidak pernah ada. Kamu harus belajar hidup berdampingan dengan sisa-sisanya. Maya terdiam. Ia meraba bekas luka di tengkuknya. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah denyutan kecil. Bukan denyutan nadi, tapi denyutan logam yang dingin. Maksud Nek, jarum itu masih ada. Bukan jarumnya, jawab Nek Sumi misterius. Tapi keberuntungannya. Bram menanam jarum itu agar kamu menjadi magnet bagi rezeki. Sekarang Bram sudah tiada. Magnet itu masih ada padamu, tapi tanpa pengikat yang jahat. Kamu akan menjadi wanita yang sangat sukses. Maya, apapun yang kamu sentuh akan menjadi emas. Tapi ada harganya. Harga apa? Kamu tidak akan pernah bisa mencintai pria lain dengan tulus. Karena setiap kali ada pria yang mendekatimu, energi jarum di tubuhmu akan melihat mereka sebagai ancaman atau sebagai mangsa. Kamu telah menjadi ratu di singgasana yang berdarah. Maya termenung menatap hamparan sawah di depan rumah Nek Sumi. Penjelasan itu terasa seperti kutukan baru yang lebih halus. Ia bebas dari Bram, tapi ia terikat pada sisa-sisa kekuatan yang ditinggalkan pria itu. Malam itu, Maya bermimpi. Ia kembali ke sumur tua itu. Namun kali ini, sumur itu tidak gelap. Sumur itu dipenuhi dengan air jernih yang memantulkan cahaya bulan. Di dasar sumur, ia melihat Bram. Suaminya tidak tampak menderita. Ia tampak tenang. Tubuhnya perlahan berubah menjadi emas murni, menyatu dengan dinding sumur. Bram menatapnya dan tersenyum,
Senyum yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Kamu menang, Maya. Bisik suara Bram dalam mimpinya. Tapi ingat, setengah dari jiwaku ada di dalam darahmu. Kita tidak akan pernah benar-benar berpisah. Maya terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia segera berlari ke kamar mandi dan menyalakan lampu. Ia menatap lehernya di cermin. Bekas luka itu memerah, dan untuk sesaat, ia melihat sebuah angka tertulis di bawah kulitnya. Angka koordinat sebuah bank di Swiss, tempat Bram menyimpan seluruh harta haramnya. Maya menyadari bahwa Bram tidak hanya meninggalkan luka, dia meninggalkan warisan yang sangat besar, sebuah kerajaan yang dibangun dari air mata. Dan kini, kuncinya ada di dalam tubuh Maya sendiri. Ia harus memutuskan, apakah ia akan membuang semua itu dan hidup sebagai orang biasa yang trauma, atau ia akan mengambil warisan berdarah itu dan menggunakannya untuk menebus dosa-dosa Bram? Di kejauhan, suara burung hantu terdengar bersahutan. Maya mengambil gunting kecil, lalu dengan tangan gemetar, ia menyentuh bekas luka di lehernya. Ia merasakan sesuatu yang keras di sana. Sesuatu yang mulai mendorong keluar dari kulitnya. Bukan jarum emas, tapi sebuah kunci kecil berwarna emas murni. Kunci kecil itu berkilau di telapak tangan Maya, terasa berat dan dingin, seolah-olah seluruh masa dari rumah mewah yang terbakar itu dipadatkan ke dalam logam kecil ini. Cairan bening bercampur sedikit darah merembes dari luka di lehernya. Namun Maya tidak merasa sakit. Ia merasa mati rasa, sebuah kehampaan yang damai sekaligus mengerikan. Neksumi masuk ke kamar mandi setelah mendengar suara barang terjatuh. Ia melihat Maya memegang kunci emas itu dan seketika wajah wanita tua itu dipenuhi kesedihan yang mendalam. Itu adalah kunci brankas terakhirnya, bisik Neksumi. Bramono tidak hanya menyimpan uang di sana. Ia menyimpan perjanjian-perjanjian yang belum tuntas dengan kekuatan-kekuatan yang lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Jika kamu mengambilnya, Maya, kamu bukan lagi seorang arsitek. Kamu akan menjadi pewaris tahta kegelapan yang ia bangun. Maya menatap pantulan dirinya di cermin. Ia bukan lagi wanita lemah yang membutuhkan teh chamomile untuk tertidur. Matanya kini memiliki kilatan yang tajam, sebuah ketegasan yang lahir dari penderitaan 10 tahun. Jika aku membuang kunci ini, Nek, apakah kutukan ini benar-benar hilang? Tanya Maya tanpa menoleh. Kutukannya mungkin hilang, tapi kemiskinan dan bayang-bayang trauma akan mengejarmu seumur hidup. Kamu akan hidup dalam ketakutan bahwa sisa-sisa pengikut Bram akan mencarimu untuk menuntut balas. Jawab Neksumi jujur. Namun, jika kamu mengambilnya, kamu punya kekuatan untuk menghancurkan mereka semua dari dalam. Tapi hatimu akan membeku seperti emas itu. Maya terdiam cukup lama. Ia teringat wanita-wanita di dalam sumur. Ia teringat mimpinya tentang Bram yang menyatu dengan dasar bumi. Jika ia membiarkan semua harta ini terbengkalai, maka pengorbanan wanita-wanita itu akan sia-sia. Kejahatan Bram akan tetap menjadi rahasia yang terkubur, dan orang-orang yang membantu Bram dalam praktik ilmu hitamnya akan terus mencari wadah baru. Aku tidak akan menjadi ratu mereka, Nek, kata Maya sambil mengepalkan tangan, menyembunyikan kunci itu di dalam genggamannya. Aku akan menjadi algojo mereka. 1 bulan kemudian, Maya berdiri di depan sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota Jakarta. Ia mengenakan setelan jas hitam yang elegan, rambutnya dipotong pendek sebahu, menutupi bekas luka permanen di tengkuknya. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang baru saja selamat dari kebakaran hebat. Ia terlihat seperti penguasa baru yang dingin dan penuh perhitungan. Dengan kunci emas itu, Maya telah membuka brankas rahasia Bram di sebuah bank swasta internasional. Isinya lebih dari sekadar uang. Di sana terdapat daftar nama kolega bisnis Bram, pejabat yang disuapnya, dan dukun-dukun hitam yang membantunya menanamkan jarum-jarum emas pada korban-korbannya. Maya menggunakan sebagian besar kekayaan itu untuk membangun Yayasan Cahaya Maya, sebuah organisasi yang secara resmi bergerak di bidang bantuan hukum bagi wanita korban KDRT, namun secara rahasia. Yayasan itu bekerja sama dengan orang-orang seperti Neksumi untuk memburu dan menghancurkan praktik-praktik ilmu hitam yang menggunakan manusia sebagai tumbal. Satu persatu, kolega Bram jatuh.
Ada yang bisnisnya hancur dalam semalam tanpa alasan logis, ada yang mendadak gila, dan ada yang ditemukan tewas dengan tubuh yang kaku seperti patung logam. Maya tidak menyentuh mereka secara fisik, ia hanya menggunakan energi, keberuntungan, yang tertinggal di darahnya untuk membalikan nasib buruk kepada mereka. Namun, harga yang harus dibayar Maya benar-benar nyata. Sesuai peringatan Nexumi, Maya tidak bisa lagi merasakan getaran cinta yang tulus. Setiap kali seorang pria mencoba mendekatinya, jarum imajiner di lehernya akan berdenyut, mengirimkan sinyal bahaya yang membuatnya merasa muak. Ia menjadi sosok yang sangat sukses, wanita terkaya di industrinya, namun ia hidup dalam kesunyian yang megah. Suatu malam, Maya kembali ke reruntuhan rumahnya yang lama. Area itu sudah ditutup pagar seng dan akan segera diratakan untuk proyek baru yang ia miliki. Ia berjalan menuju area sumur tua di belakang. Sumur itu sudah ditutup kembali secara permanen dengan semen cor yang tebal atas perintahnya. Maya meletakkan seikat bunga melati di atas semen itu. "Aku sudah membebaskan kalian," bisik Maya ke arah sumur. "Bram sudah tidak ada. Teman-temannya pun sudah binasa. Kalian bisa pergi sekarang." Angin malam berhembus kencang, membawa aroma harum melati bercampur dengan bau hujan yang akan turun. Untuk sesaat, Maya merasa lehernya sangat ringan, seolah-olah ada beban yang benar-benar lepas. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, ia melihat pantulan dirinya di genangan air hujan di atas semen. Dalam pantulan itu, ia melihat sosoknya yang cantik, namun di belakangnya, berdiri bayangan hitam yang samar. Namun kali ini, bayangan itu tidak mencekiknya. Bayangan itu berdiri tegak, seolah-olah menjadi pengawal setianya. Bayangan itu memiliki wajah yang mirip dengan Bram, namun tanpa kebencian, hanya sebuah residu energi yang kini tunduk padanya. Maya menyadari bahwa ia tidak akan pernah benar-benar menjadi wanita biasa lagi. Ia adalah hasil persilangan antara penderitaan manusia dan sihir kuno yang salah arah. Ia masuk ke dalam mobil mewahnya. Sopirnya, seorang pria muda yang ia selamatkan dari jeratan hutang piutang, membukakan pintu dengan hormat. "Kemana kita sekarang, Bu?" tanya sang sopir. Maya menatap ke arah gedung-gedung pencakar langit yang berkelap-kelip di kejauhan. Ke alamat selanjutnya di daftar itu. Ada seorang wanita di pinggiran kota yang baru saja menikah dengan seorang pengusaha perhiasan. Dia mulai mengeluh sakit di lehernya. "Kita harus sampai di sana sebelum jarum pertama menyentuh nadinya." Mobil itu meluncur pergi, membelah kegelapan malam Jakarta. Maya duduk di kursi belakang. Tangannya meraba tengkuknya yang kini terasa dingin sekeras logam. Ia tahu, kisah pribadinya dengan Bram telah berakhir. Namun perang yang lebih besar melawan jarum-jarum emas lainnya baru saja dimulai. Nenek tukang pijat itu benar. Wajah pucatnya malam itu bukan hanya peringatan akan kematian, tapi juga undangan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar korban. Maya telah menjadi pemegang kunci, dan dunia akan segera merasakan dinginnya emas yang ia miliki. Tamat.